Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini, tepatnya hari Selasa 22 September, atau bertepatan dengan 4 Safar 1442 Hijrah. Hari ini kita ada di Selasa 22 September, bertepatan dengan 4 Safar. Dalam penanggalan Hijriah itu, bulan pertamanya Muharram, bulan keduanya Safar. Dan hari ini kita sudah ada di 4 Safar 1442 Hijrah. Orang suka menyebutnya Safar, ya, Safar, Safar. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, sejumlah masalah yang akan kita bedah dari perspektif Islam. Sahabat-sahabat bisa bertanya lewat Instagram, lewat fanpage, lewat email aam@percikaniman.org. Itu kanal-kanal, saluran-saluran yang bisa digunakan untuk mengangkat masalah. Untuk sahabat-sahabat tercinta yang sudah mengirimkan masalahnya, tapi belum terbahas, mohon bersabar. Boleh jadi Anda sudah masuk di antrian. Tapi mudah-mudahan juga pertanyaan Anda juga terjawab oleh pertanyaan yang mirip dari sahabat yang lainnya. Ya, kita akan awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada tanggal 21 September, berarti hari kemarin ya, saya mendengarkan ceramah Ustadz Dio. Saya sempat menangis karena ceramahnya persis seperti yang saya alami saat ini. Bagaimana ada orang yang terlalu mencintai harta, sehingga kalaupun saya mau membahasnya, pasti tersinggung dan marah. Sementara anaknya susah payah mendapatkan rezeki untuk sehari-hari. Mohon carikan solusinya Ustadz. Ya, ini kelihatannya cerita tentang harta warisan. Ya, kemarin saya bahas bahwa wata'kulunat turatha aklan lamma. Kalau kamu terlalu mencintai dunia, kamu akan makan harta warisan. Kamu akan campur adukan harta warisan itu dengan harta kamu. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan lagi, ini contoh ya. Memang ada yang anaknya butuh sekali uang, butuh sekali untuk beli rumah karena rumahnya ngontrak lagi. Padahal sebenarnya dia punya uang warisan, tapi ditahan sama ibunya. Kalau mamah bagikan nanti teh habis. Kalau mamah bagikan nanti teh sama kamu dipakai yang nggak benar. Nah, Bapak Ibu, tolong. Kalau anak-anak kita sudah cukup umur, apalagi sudah berumah tangga, harta warisan itu ada di tangan kita. Serahkan deh, itu mah punya mereka. Ya, tolong. Jangan suka nahan harta warisan. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kamu menguasai harta warisan. Padahal itu hak anak-anak kita. Jadi kalau istri saya sudah meninggal, harta warisan belum dibagikan, padahal anak-anak saya sudah dewasa, saya itu dosa nahan harta warisan. Ya, kecuali kalau anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya tahan dulu, tapi tahan itu menunggu waktu yang tepat. Tapi kalau anak-anak kita udah gede,
Ya kita bagikan saja. Paham, nanti takut habis, takut rusak. Ya jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita ini menahan harta. Tidak boleh, serahkan gitu. Karena kalau anak-anak perlu membahasnya, bisa anak-anak sungkan atau mungkin kita juga malah jadi tersinggung. Nah, tolong perhatikan. Ya, terus Bapak, kalau Anda pegang harta warisan anak-anak dan Anda sudah nikah lagi, tolong pisahkan mana harta warisan anak-anak, mana harta Anda dengan istri yang baru. Itu nggak boleh bercampur. Itu tidak boleh bercampur karena itu haknya anak-anak. Kan ada seorang suami ya ditinggal wafat oleh istrinya. Itu kan harusnya sudah bagi warisan. Tapi karena anak-anaknya masih kecil, akhirnya ditahan dulu sama bapaknya. Tapi ingat loh, ya, ini ketika Anda mau nikah lagi, Anda ceritakan sama istri Anda yang baru bahwa harta ini bukan punya saya, ini anak-anak saya. Begitu. Bila perlu, pakai notaris. Ya, pakai notaris bahwa itu adalah milik anak-anak, bukan milik kita. Karena kan ada kejadian, malah istrinya yang baru itu mengakui seluruh harta dari suaminya, padahal di dalam harta itu ada milik anak-anak dari istri almarhumnya. Jadi sahabat tercinta, ini aturan agama yang harus diperhatikan, ya. Tidak mungkinlah agama, tidak mungkin Islam begitu ketat memberikan aturan kecuali pasti di dalamnya ada kemanfaatan, ada kemaslahatan supaya tidak ada kezoliman di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah menggerakkan hati kita untuk mengembalikan hak-hak yang memang harus kita serahkan. Ya. Nah, yang paling parah ada seorang kakak, dia menguasai harta warisan. Ya, bisi kalian gak bisa ngurus. Itu keliru juga. Tidak boleh begitu. Kenapa ada itu? Mah bukan milik kita. Saya anak paling gede. Bapak saya sudah meninggal. Lalu ada harta, sama saya ditahan. Nggak dikasih sama adik-adik saya. Padahal adik-adik saya ini sudah cukup umur, sudah pada menikah. Apa kata saya? Kalau bagikan bisi hancur tak eta harta. Nggak boleh gitu. Saya tidak boleh begitu. Karena itu hak mereka. Begitu ya. Nah jadi Anda yang sedang pegang harta warisan, jangan salah. Itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan suka nahan warisan. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kamu makan harta warisan. Kamu campurkan harta warisan itu dengan hartamu, ya. Sehingga kamu menzolimi orang. Nah, itu kan tidak boleh. Haram hukumnya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Ustadz, saya baca di website Percikan Iman, Ustadz menulis bahwa Ibnu Abbas berpendapat orang junub juga orang haid boleh membaca Al-Quran. Bagaimana untuk wanita nifas? Ya wanita nifas juga tidak ada larangan untuk membaca Quran. Wanita nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh hubungan intim. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran tidak dilarang. Memang di antara ahli fikih ada yang berpendapat bahwa tidak boleh membaca Quran. Tapi katanya kalau membaca Quran digital boleh. Kalau menurut saya ini tidak konsisten. Apa bedanya Quran yang hard copy ya, yang nyata begitu, dengan yang digital yang ada di handphone? Apa bedanya? Nggak ada beda. Sebenarnya sama-sama bersifat fisik. Yang satu mah lembaran-lembaran kertas, yang satu mah dalam bentuk alat yang namanya handphone. Terus kita dibedakan. Kalau yang pegang Qurannya langsung, ya kan? Kalau begini nih. Kalau yang begininya nggak boleh. Wanita mens nggak boleh pegang gitu. Tapi kalau di HP boleh. Nah, ini kan ada yang tidak konsisten. Apa bedanya Quran di sini dengan Quran yang ada di HP? Sama. Tidak ada beda.
Kalau ini adalah hard copy, ya, gitu, ada lembaran-lembarannya, ya nggak? Kalau yang di sini lembaran-lembarannya digital. Terus kenapa dibedakan kalau pegang Quran yang nyata itu tidak boleh, kalau yang digital itu boleh? Kan ada ketidakkonsistenan dalam berpendapat. Jadi kalau menurut hemat saya, ya wanita yang nifas, wanita yang haid itu tidak dilarang untuk membaca Quran. Yang dilarang itu sholat, itu udah muttafaq, itu disepakati. Tidak boleh saum, nah itu disepakati. Tidak boleh hubungan intim, itu disepakati. Tapi kalau baca Quran, itu kan mukhtalaf. Coba baca kitab-kitab fikih, mukhtalaf, diperselisihkan. Kalau diperselisihkan, ya kita ambil yang paling logis. Menurut saya yang paling logis itu tidak ada masalah. Apalagi kemudian dibedakan Quran yang hard copy nggak boleh, soft copy boleh. Apa bedanya? Tidak ada beda. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang gini katanya. Kalau tasmi' Anda baca, ya, Anda baca, saya dengar, itu boleh. Tapi kalau saya baca, ya, kalau wanita mens itu baca, nggak boleh. Kalau dengar, boleh. Terus apa bedanya kalau menurut saya? Wallahu a'lam. Jadi sesuatu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan, Anda boleh ambil salah satu pendapat yang paling logis. Kalau yang muttafaq, ya sudah, sami'na wa ata'na. Saya katakan bahwa wanita mens itu tidak boleh sholat, muttafaq, disepakati. Tidak boleh saum, disepakati. Tidak boleh tawaf, disepakati. Ya, tidak boleh hubungan intim, disepakati. Tapi kalau masalah pegang Quran, baca Quran, itu mukhtalaf. Nah, di antara para ahli fikih berbeda paham. Kalau dalam wilayah ini, kita boleh gunakan logika-logika kita. Saya termasuk yang berpendapat tidak ada masalah. Ya, Anda lagi nifas, lagi haid, baca Quran yang bersifat digital ataupun yang manual gitu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena ini mukhtalaf, ya tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya tinggal logika Anda aja yang bermain sekarang. Ya kan? Itu namanya, kalau mukhtalaf, diperselisihkan, itu namanya ijtihad. Kalau ijtihad itu, bila benar, A nilainya. Bila salah, B nilainya. Jadi dua-duanya apa? Lulus. Nggak masalah. Ya kan? Yang bermasalah kalau menghinakan yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, itu bermasalah. Menghinakan, menistakan. Nah, itu justru dosanya karena kita menghinakan orang lain. La yashkhar qaumun min qaumin. Kamu tidak boleh menghinakan orang yang beda sama kamu. Menghinakan satu kaum yang lain. Saya beda pendapat boleh. Yang tidak boleh saya menghinakan pendapat orang. Nah, itu yang haram. Dan berbeda pendapat nggak masalah, ya. Itu yang harus diperhatikan. Beda pendapat nggak masalah. Yang bermasalah menghinakan pendapat orang lain. Mengkritisi boleh. Tolong beda ya antara menghinakan dan mengkritisi. Ya mengkritisi itu kan kita menganalisa dalilnya, logika fikihnya, logika usul fikihnya. Saya kritisi, ya boleh. Apakah menghinakan? Bukan. Kalau menghinakan mah lebih bersifat personal. Nah, ya. Ini orang bodoh pisan. Nah, itu menghinakan. Ya, tapi kalau menurut hemat saya, usul fikih, logik kaidah fikih ini tidak cocok digunakan untuk ini. Nah, kan saya bukan menghinakan, namanya mengkritisi. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tolong bedakan. Mengkritisi itu boleh. Menghinakan itu yang tidak boleh. Ya enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah dosa bila saya panggil suami saya si ompong? Karena dia juga manggil saya, suka manggilnya di ading. Jadi saya suka kesal sama suami, udah aja saya panggil ompong. Bagaimana hukumnya Ustadz?
Ya, begini ya. Mari kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan teladan kita tuh Nabi. Jadi kita ini tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan buruk. Boro-boro ke istri. Wala tanabazu bil alqab. Coba Anda lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin la yashor qaumun min qaumin. Hai orang yang beriman, tidak boleh satu kaum menghinakan kaum yang lain. Lalu di ayat itu ada kata-kata wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu menggunakan panggilan-panggilan yang buruk. Lakob itu tadi kayak Anda si ompong ya kan gitu, si ading kan gitu ya, karena katanya karena bibirnya tebel si ading, maksudnya ya ya begitulah, susah saya ceritanya. Nah itu teh bukan dari bagian akhlak Islam. Yuk kita berakhlak mulia, apalagi ini ke istri, ke suami ya gitu. Makanya masa Anda manggil suami ompong sih ya? Nah itu namanya menggunakan lakob yang buruk. Ke anak, ke suami, ke murid, ke teman, itu kan nggak boleh kita menggunakan lakob-lakob yang buruk. Lakob itu panggilan ya. Ternyata Pak Anda, suami saya suka manggil saya biading. Karena bibir saya tebal kan, dalam bahasa Sunda itu kalau bibir tebal tuh jeding. Nah, jadi biading. Nah, maksudnya si jeding, maksudnya si bibir tebal gitu kan. Walaupun suami Anda melakukan itu, Anda jangan balas buruk dengan buruk. Ya, Anda memanggil aja suami, tetap panggilan kehormatannya apa? Anak-anak manggilnya ayah ya ayah. Anak-anak manggilnya bapak ya bapak. Anak-anak manggilnya abi ya abi. Gunakanlah panggilan-panggilan kehormatan kepada pasangan hidup kita, sekalipun dia menggunakan panggilan buruk sama kita. Jadi tidak perlu buruk itu dibalas dengan buruk. Ya, Anda disebut biading karena bibir Anda tebal, ya. Kan ya Anda tidak perlu kemudian salaki orang ya ompong ya. Si ompong, nggak boleh, tidak sesuai akhlak Islam. Nabi itu manggil istrinya Humairo, pipi yang merona, ya kan? Itu kan sebuah panggilan kehormatan. Pipi yang merona, karena perempuan itu sangat indah ketika pipinya merona. Nah, ini menunjukkan Aisyah itu radhiyallahu anha putih, ya. Dah kalau tidak putih mah nggak akan kelihatan meronanya. Makanya Humairo, pipi yang merona. Jadi kalau dicandain tuh memerah. Nah, kelihatan memerah karena putih. Ya kalau istri bapak tidak putih mah susah disebut Humairo. Ya, karena merona apanya nggak kelihatan antara merona dan tidak kan gitu. Nah, jadi tidak berarti bapak kudu manggil istri Humairo, tidak harus ya. Tidak harus, minimal gunakan panggilan-panggilan yang memuliakan dia lah. Anak-anak manggilnya bunda, apa susahnya kita panggil bunda? Bunda itu kan memuliakan istri kita, karena anak-anak menggunakan panggilan kehormatan anak-anak. Ya nggak? Ada yang bilang Pak Am katanya kan nggak boleh manggil ke istri ibu. Yang tidak boleh itu menganggap istri sebagai ibu, itu tidak boleh ya. Anti alaya kaldohri ummi. Zaman dulu ada ungkapan seperti itu. Mulai hari ini saya anggap kamu ibu saya. Nah, itu maksudnya ya, tidak diceraikan tapi tidak diperlakukan sebagai istri. Nah, haram. Tidak boleh. Kalau mau cerai ya cerai, jangan sampai kita menganggap istri kita sebagai ibu. Ya gimana sih? Kalau ke ibu, kita hormati, kita muliakan, kita cintai, tapi tidak ada sentuhan-sentuhan suami kepada istrinya. Ya enggak? Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi yang dimaksud tidak boleh memanggil ibu itu kalau menjadikan dia seolah-olah ibu. Tapi Ari manggil ibu dalam niat sebagai bentuk kehormatan, tidak apa-apa. Mah, mama, boleh. Bun, bunda, ibu,
itu kan mengibukan untuk anak-anak, membundakan untuk anak-anak, memamahkan untuk anak-anak. Itu tidak apa-apa, itu panggilan kehormatan. Intinya saudara-saudara tercinta, yuk kita panggil pasangan hidup kita dengan panggilan-panggilan terindah yang menggambarkan kasih sayang kita atau penghormatan kita kepada suami atau istri. Indah sekali ajaran Islam. Bukan malah menggunakan panggilan-panggilan buruk kepada suami atau istri, ya, seperti panggilan ompong, panggilan bioding. Nah, itu sesuatu yang buruk, jangan kita lakukan. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ya. Ustadz, bagaimana jika ada imam ketika sholat, dia buang angin, tapi dia teruskan sholatnya, karena dia jadi imam. Nah, setelah itu dia sholat sendiri. Apakah makmum batal sholatnya? Ya, pertama, ya, kita sebagai makmum tidak dihukumi karena kelakuan imam. Nah, ini pertama. Saya makmum kepada imam yang bacaannya jelek, bacaannya banyak yang salah, tetap sholat saya sah. Saya sah sholat saya. Makmum batal, tapi dia malu kalau jadi imam batal. Wah, kudu keluar dari barisan saf, ya. Dia malu nih. Ya udahlah, misalnya si imam itu menamatkan sholatnya, padahal dia tuh batal. Saya dan seluruh makmum kan tidak tahu kalau dia batal. Ya, sholat saya sah. Sholat kami makmum sah. Gitu. Tapi imam tentu saja tidak sah. Karena yang namanya sholat itu syaratnya harus bersih dari hadas. Dia harus punya wudhu. Begitu. Berdosa tidak? Ya, dia berdosa karena tanda petik membohongi makmum. Tapi makmumnya sendiri tetap sah. Dengar ya, makmumnya sendiri tetap sah. Gitu. Ternyata ngaku. Saudara-saudara, maaf ya, tadi sebenarnya di rakaat kedua saya batal. Tapi karena takut mengganggu saudara-saudara, saya tamatkan. Ya. Jadi si makmum ngaku misalnya, gimana tuh? Ya tetap saja si imamnya ngaku bahwa dia batal gitu. Makmum gimana? Ya makmum tetap sah sholatnya, tetap sah sekalipun imamnya batal. Nah, itu mah tanggung jawab imam. Nah, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau kita jadi imam lalu kita batal, ya bukan hal aib. Kita membatalkan sholat kita dan kita kasih isyarat makmum untuk meneruskan jadi imam. Ya, begitu. Bukan hal yang aib. Kita mundur dari saf untuk mengambil wudhu lagi dan nanti ada makmum ke depan menggantikan posisi imam. Itu yang afdol. Tapi kalau ternyata si imamnya rada gengsi, pemalu kan gitu, merasa aib kalau dia batal, nah makmum tetap sah, sholatnya sah. Tapi imam dia tentu saja harus mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum lelang motor atau mobil untuk wakaf? Sebab saya perhatikan Ustadz tidak melakukan hal itu sementara Ustadz lain melakukannya. Ya, begini sahabat-sahabat sekalian. Kalau orang memotivasi itu banyak cara, ya. Salah satunya sekarang lagi tren nih. Tren. Ada ustadz yang punya motor. Ayo, kita mau bikin masjid. Siapa yang mau beli motor saya?
niatnya wakaf. Ada juga yang punya mobil. Nah, nanti mobil saya akan saya lelang lagi sampai nanti tuh sorbannya, nanti sampai sepatunya, kan gitu. Kenapa Pak Am tidak melakukan itu? Apakah itu tidak boleh? Kalau bicara boleh dan tidak, ya boleh-boleh saja. Ya, silahkan saja. Tapi saya tidak akan pernah melakukan. Karena saya bertanggung jawab untuk menjaga niat jamaah. Teman-teman, kita ini kan kudu berusaha menjaga niat orang. Ya kan? Gitu. Saya kasih contoh. Umar bin Khattab pernah memberhentikan Khalid bin Walid jadi panglima. Kebayang nggak sama Anda? Khalid bin Walid itu panglima hebat yang selalu memenangkan pertempuran, memenangkan. Nah, Umar membuat surat. Ya, coba kamu kirim surat ini ke Khalid. Dan ternyata isi surat itu Umar memberhentikan Khalid jadi panglima. Begitu. Lalu Umar mengatakan, saya khawatir orang itu terlalu memuliakan, mengkultuskan Khalid. Seolah-olah kemenangan itu karena Khalid. Itu yang saya takutkan. Jadi Umar menjaga niat umat. Begitu. Nah, saya terilhami dengan apa yang dilakukan Umar. Makanya saya tidak akan pernah gitu. Ya, saya punya sepeda, ya, saya punya motor gitu. Saya punya mobil, tapi saya tidak akan lelang untuk wakaf. Ya kalau Anda mau wakaf, wakaf. Ya. Kenapa? Yang saya khawatirkan begini. Anda membeli motor saya. Harga motor itu pasarannya sebut saja 20 juta. Tapi Anda lelang, saya lelang, ayo wakaf. Lalu Anda beli motor saya itu 1 miliar. Niatnya wakaf. Dan Anda niatnya wakaf gitu. Tapi percaya enggak, next di kemudian hari, ya, Anda akan menilai motor yang Anda beli itu dari saya, itu menjadi motor istimewa. Ya nggak sih? So, sekarang kalau beli motor itu harganya 20 juta. Ya nggak? Saya beli 20 juta. Gitu. Udah saya pakai. Lalu saya buka untuk wakaf. Ya, Anda beli, sebut saja 1 miliar. Kira-kira secara pribadi, motor itu menjadi punya nilai tertentu. Minimal Anda anggap itu punya nilai historis. Minimal. Ya, yang paling gawat, Anda menganggap motor itu motor istimewa. Karena harganya 1 miliar. Nah, itu yang saya takut sebenarnya. Tapi saya menghargai siapapun yang melakukan niatnya baik. Ya kalau bicara niatnya baik ya kita support, kita hargai. Tapi kan Anda jangan mengusulkan ke saya melakukan hal itu. Gitu. Nggak akan saya lakukan itu. Walaupun sekarang jadi tren beberapa ustadz kalau mau bikin rumah tahfidz, dia lelang mobilnya, dia lelang motornya. Ya, saya tidak akan melakukan itu. Kenapa? Saya ingin menjaga niat Anda. Ya kalau Anda mau wakaf dengan masjid yang sedang kita bangun, wakaf saja. Ya, sehingga Anda tidak tercemar dengan motor yang saya punya jadi motor Anda, sepeda yang saya punya jadi sepeda Anda, mobil yang saya punya jadi mobil Anda. Kemudian yang saya khawatirkan, Anda itu menganggap tanda petik sakral. Nah, awas hati-hati, itu mobil dari Pak Aam itu. Ayah waktu itu beli sambil wakaf, itu mobilnya Ustadz Aam dulu. Nah, kan bahaya kan kalau udah gitu. Ada nilai sakralitas. Pastilah akan ada nilai sakral. Minimal, ya, ini tuh yang dibeli di wakafnya Pak Aam ya? Nah gitu. Yang dilelang di wakafnya Pak Aam ya motor ini ya? Gitu. Nah ini yang saya takutkan saudara. Ya saya secara pribadi tentu kita apresiasi semoga
saudara-saudara kita yang melakukan hal itu diberi pahala oleh Allah, dan yang berwakaf dengan cara membeli barang-barang sang kiai atau sang ustadz itu juga bisa terjaga niatnya. Semoga ya, kita doakan. Tapi saya secara personal tidak akan melakukan hal itu, karena saya ingin menjaga niat saudara-saudara. Kalaupun nanti saya lelang, bukan melelang barang saya, tapi saya akan lelang. Nanti nih, saya akan ngobrol dengan tim lapangan ya. Misalnya lantai 1 meternya misalnya 1 juta. Nah, saya akan lelang. Saudara-saudara, masjid ini lantainya ada 2000 meter. Ternyata biaya 1 lantai ini 1 meternya 1 juta. Ayo, saya lelang. Mangga. Ada yang mau 1 meter, ada yang mau 2 meter, ada yang mau 10 meter, 100 meter. Mangga, saya lelang. Nah, kalau itu akan saya lakukan. Kenapa? Karena niat Anda tetap terjaga. Hati Anda tetap terjaga. Karena Anda tidak mendapatkan apa-apa kecuali, Pak Am saya mah bisanya 0,5 meter, mangga 500.000. Pak Am saya mah alhamdulillah ada rezeki 10 meter, sok 10 juta. Nah, lelang seperti itu akan saya lakukan. Tapi saya punya jam tangan, saya lelang untuk wakaf. Saya punya beberapa misalnya sepeda, karena saya hobi sepeda, saya lelang untuk wakaf. Saya tidak akan lakukan itu, khawatir merusak nawaitu Anda. Next, di kemudian hari, sepeda yang Anda beli melalui lelang wakaf itu menjadi sepeda yang tanda petik istimewa. Oh, itu dibeli, ini sepeda Pak Aam loh, ini motornya Pak Aam loh, ini jam tangannya Pak Aam loh, saya lelang wakaf. Kebayang nggak? Saya sudah mengajari Anda sesuatu yang salah, secara hati, secara iman, ya. Makanya kita kudu jaga hati kita ini supaya lurus, supaya umat ini kudu dijaga hatinya, jangan malah dirusak dengan hal-hal yang ya suatu saat orang bisa rusak kok dengan itu. Itu komentar saya atas usul Anda ya. Terima kasih sudah usul. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang beredar suatu video singkat tentang larangan pakai masker saat sholat. Bagaimana menurut Ustadz A? Hadisnya kan memang begitu. Makruh kita pakai masker saat sholat. Tapi kata Imam Nawawi itu makruh tanzih. Tanzih itu maksudnya bukan tidak boleh, bukan haram. Afdolnya ketika sholat, dahi, hidung itu nempel ke tempat sujud. Jadi afdolnya tidak pakai penahan, tidak pakai penutup. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan larangan memakai masker itu makruh tanzih, keafdolan, keutamaan. Tapi keutamaan ini ya menjadi hilang ketika ada kemadorotan. Jadi utamanya sholat itu tidak pakai masker. Utamanya kalau Anda pakai masker dalam keadaan aman, itu hukumnya makruh. Tapi kan ini situasinya beda. Ini sedang situasi darurat. La dororo wala diroro. Kamu tidak boleh memadorotkan dirimu dan tidak boleh memadorotkan orang lain. Jadi justru dalam situasi sekarang ini harus pakai masker karena tidak mau memadorotkan orang. Kebayang nggak kalau misalnya saya positif COVID, ya, saya sujud, lalu di situ ada droplet saya ke tempat sujud, ya, lalu Anda sujud di bekas saya, kan madorot, Anda bisa tertular oleh saya. Berarti saya memadorotkan orang. Atau Anda positif, di situ ada droplet Anda, saya sholat di bekas Anda, kena ke saya, berarti ya
Anda memadorotkan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, yuk kita tempatkan keterangan itu secara proporsional. Di situasi aman, di situasi bukan pandemi, di situasi yang sedang baik-baik saja, memang makruh. Hukumnya, sholat pakai masker itu mah sudah tercatat di buku-buku fikih atau tidak. Udah mafhum kok. Nah, tapi Anda mungkin baru dengar. Nah, tapi itu kan makruh tanzih. Maksudnya nih, utamanya, afdolnya, sholat itu tidak pakai masker. Hidung kita tuh nempel ke tempat sujud. Afdolnya. Dalam situasi yang tidak sedang musibah, situasi aman, situasi baik-baik saja, laksanakan itu hadis. Anda jangan pakai masker. Makruh. Ya. Nah, tapi kalau di situasi aman, Anda lagi flu, pakai masker. Karena dikhawatirkan flu Anda itu memadorotkan orang, menularkan. Kalau Anda flu. Ini kalau situasi tidak ada pandemi ini, anggaplah ini dalam situasi tidak ada COVID nih, ya. Makruh Anda sholat pakai masker. Tapi kalau Anda lagi flu, sunnah Anda pakai masker. Karena menghalangi orang dari kemadorotan. Sekarang lagi pandemi, saudara-saudara. Ya, bodoh kalau kita mengatakan bahwa pandemi ini hoax. Yang mati itu udah mau 1 juta sedunia ini. Ya, begitu. Di Indonesia udah mau 10.000. Teman-teman sekalian, yuk kita terapkan ajaran Islam secara proporsional. Sekarang wajib pakai masker. Kenapa? La dororo wala diroro. Tidak boleh memadorotkan orang dan tidak boleh orang madorot sama kita. Kan gitu. Kita tidak boleh memadorotkan orang. Nah, kemudian kita juga jangan sampai kena madorot orang. Ya nggak? Coba Anda lihat. Sholat yang afdol di mana? Semua sepakat di masjid. Tapi kan ada saat di wilayah tertentu, zona merah yang sudah jelas-jelas gawat di situ, maka sholat yang afdol di rumah, bukan di masjid. Ya nggak sih? Nah, itu logika-logika hukum yang harus kita terapkan. Jangan letterlek. Sholat di masjid itu afdol, 27 derajat. Iya, betul itu. Dalam situasi aman. Dalam situasi tidak madorot. Tapi kalau situasi madorot, kan wilayah itu macam-macam, saudara-saudara. Ada wilayah yang benar-benar gawat. Masih ada yang WA ke saya, Pak Am. Di daerah saya itu sudah zona merah. Ya. Dan beberapa orang di kampung saya kena gitu. Apakah saya boleh? Enggak, tidak Jumatan. Saya sholat duhur. Saya bilang boleh. Boleh. Anda sholat duhur saja. Karena Anda menolak kemadorotan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Coba bayangkan, Jumat yang wajib saja boleh kita tinggalkan, ganti dengan sholat duhur untuk menolak kemadorotan. Itu Jumat yang wajib. Kebayang nggak pakai masker yang hanya makruh? Pakai masker tuh makruh kalau sedang situasi aman. Tapi menjadi wajib ketika situasi kemadorotan sekarang. Itu logika-logika hukum yang sangat gampang dicerna. Makanya kalau kita bicara Islam itu tidak sekedar baca hadis. Udah kesimpulannya begini. Enggak. Harus ada lihat ayat-ayat yang lain. Munasabatul ayat. Ya, hubungan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Gitu. Cuma bukan hanya sekedar, ini makruh kan, hadisnya begini. Iya, tapi dalam situasi apa? Kita sepakatlah. Kita sedang dalam ujian berat, pandemi COVID-19. Ya, coba Anda tonton IG saya. Di Jakarta itu ada yang bapak-bapak yang menggali kuburan sehari 40 orang, bayangkan. Ya, yang biasanya cuma 7 orang, 8 orang, belasan, katanya baru kali ini saya menguburkan sampai 40 orang. Kebayang tuh, sehari loh, 40 orang. Yang kena pandemi itu Jakarta. Belum di kota-kota lain, saudara-saudara. Yuk kita jaga diri kita. Ikhtiar.
Coba Anda tonton video saya di IG. Saya bilang bahwa hidup itu antara takdir dan ikhtiar. Takdir suatu yang tidak kita tahu. Ya, tapi wilayah kita adalah ikhtiar yang kita tahu. Kita nggak tahu sebab kematian kita apa. Bisa karena COVID, bisa karena sakit gula, bisa karena jantung, kita nggak tahu. Bisa karena eksiden, kecelakaan, kita nggak tahu. Nah itu takdir, wilayah Allah. Wilayah kita apa? Ikhtiar. Bawa mobil hati-hati. Ini ikhtiar. Tapi kan ada yang bawa hati-hati, tapi celaka meninggal juga karena kecelakaan. Wilayah kita ikhtiar. Ya, ikhtiar kita sekarang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget. Terus jaga kesehatan, daya tahan tubuh kita kudu bagus, ya. Coba berolahraga, coba memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa berdoa sama Allah. Kebayang nggak sama Anda? Kita berdoa, kita jaga kesehatan, imunitas kita tingkatkan, kemudian kita selalu pakai masker di saat diperlukan, kemudian kita jaga jarak, tidak perlu keluar kalau nggak penting-penting banget. Kita udah ikhtiar semuanya, itu wilayah kita. Tapi ada nggak yang sudah begitu kena juga? Ada, itu takdir gitu. Saudara-saudaraku tercinta, yuk kita fahami Islam itu secara komprehensif dengan pemikiran-pemikiran yang proporsional. Prinsipnya Islam tidak mungkin menjerumuskan kita pada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Jangan. Berarti apa? Kita berikhtiar, kita berusaha. Termasuk ketika sholat di masjid pakai masker. Jaga jarak. Coba ya. Waktu situasi aman. Imam mengatakan, silahkan rapatkan barisan safnya. Ya nggak? Sekarang nggak? Silahkan renggangkan barisannya. Salah nggak? Tidak salah. Tidak salah merenggangkan barisan. Karena syaddud dzari'ah, menolak kemadorotan. Nah itu komentar saya tentang statement yang kekeh gitu, mengharuskan ketika sholat buka masker. Menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat, itu tidak memahami konteks filosofi-filosofi yang terkandung dalam hukum Islamnya. Itu masalahnya, sehingga kekeh gitu kudu dibuka maskernya. Kalau menurut saya wajib pakai masker. Kenapa? Syaddud dzari'ah, menolak kemadorotan. Nanti di kemudian hari sudah aman lagi, sudah situasi terkendali, ya kan? Mangga balik lagi ke hukum asal bahwa pakai masker itu makruh dalam sholat. Kembali ke hukum asal kalau sudah situasi betul-betul aman, ya. Wallahu a'lam bishawab, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya bahas hari ini. Jangan lupa insyaallah besok hari Rabu malam ba'da Isya ada kajian Al-Hikmah, temanya ini peranku. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu. Ini peranku dalam lingkup yang terkecil dalam kehidupan. Kita mulai dari peran-peran dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan fondasi suatu masyarakat. Kita akan mengevaluasi, inilah peranku, peran aku sebagai suami, peran aku sebagai ibu, peran aku sebagai ayah, peran aku sebagai ibu. Kita akan evaluasi lagi di materi Al-Hikmah, insya Allah besok hari Rabu jam 19.30. Kalau tidak bisa hari Rabu malam, sahabat-sahabat bisa ikut di Sabtu malam, ba'da Isya juga jam 19.30 bersama Al-Hikmah, kajian Al-Hikmah online. Ya, sahabat tercinta itu, dan saya ajak Bapak Ibu untuk berwakaf yuk. Nah, dan Anda tidak bisa membeli barang-barang saya, ya. Jadi saya tidak akan jual motor saya, mobil saya, sepeda saya, jam tangan saya, sepatu saya untuk supaya Anda berwakaf. Saya nggak akan jual itu. Sok Anda kalau mau wakaf lah, ya kan gitu. Kalau mau beli mobil mah beli mobil banyak yang bagus. Mau beli sepeda yang lebih bagus.
Motor saya mah butut, beli aja Anda motor yang bagus. Kalau Anda mau wakaf mah wakaf karena Allah. Lillah Anda wakaf, ya, bukan karena Anda ingin memiliki barang yang saya punya. Apa saya? Apa itu Aam Amiruddin? Apa itu motornya Aam? Apa itu motor sepedanya Aam? Nggak ada apa-apanya. Anda nggak usah tergiur dengan barang-barang saya. Beli aja barang yang bagus dan Anda berwakaf saja lillah karena Allah. Bukan karena ingin memiliki barang yang saya punya. Sok lillah saja. Ya, lillah saja. Anda transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Ya, niatnya wakaf untuk pembangunan masjid 13.910.5.008. Atau sahabat-sahabat bisa berinfak untuk kegiatan dakwah, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.5454.1100. 13.054.54.1100. Semoga kita bisa menjaga niat kita lurus karena Allah supaya amalan kita diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiada aku perintahkan kamu beribadah kecuali ikhlas, ikhlas karena Allah. Anda berwakaf karena Allah, bukan karena apa-apa. Anda ikhlaskan itu sebagai simpanan kita setelah kita wafat. Semoga kita semua bisa menjaga hati dari hal-hal yang akan merusak, menjaga niat dari hal-hal yang akan merusak. Jangan lupa ikhlas, ikhlaskan saja karena Allah. Intan surullaha yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Yuk kita jadi penolong-penolong. Semoga nanti Allah menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.